Hari ini Komnas HAM menjadwalkan pemeriksaan dan permintaan keterangan dari PSSI, PT LIB, dan broadcaster terkait tragedi di Kanjuruhan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi keterangan yang sudah dikumpulkan Komnas HAM sebelumnya. Kita langsung bergabung dengan reporter Cecilia Sinabariba langsung dari kantor Komnas HAM. Selamat pagi Cecilia, apakah pihak yang dijadwalkan diperiksa hari ini sudah tiba dan apa sebetulnya yang hendak digali oleh Komnas HAM? Redo, selamat pagi. Berdasarkan konfirmasi dari pihak Komnas HAM, hari ini 3 pihak yang dijadwalkan untuk dimintai keterangan oleh Komnas HAM, yakni PSSI, PT LIB, dan juga broadcaster sebagai pihak yang menyiarkan laga antara Arema dan Persebaya, sudah mengonfirmasi kehadirannya. Namun untuk pemeriksaannya dilakukan secara bergantian. Nanti akan diawali pemeriksaan terhadap PT LIB terlebih dahulu pada pukul 10 pagi. Kemudian pada jam 2 siang nanti akan dilanjutkan oleh pihak dari broadcaster. Dan jam 3 sore akan dilakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan dari pihak PSSI. Permintaan keterangan yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap ketiga pihak ini memang untuk melengkapi sejumlah hasil penyelidikan dan juga temuan yang sudah didapatkan oleh Komnas HAM dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 10 nanti. Untuk siapa-siapa saja pihak yang hadir pada pemeriksaan kali ini, pihak dari Komnas HAM memang belum mengonfirmasi nama-namanya, namun memastikan semua pihak sudah bersikap kooperatif untuk memenuhi panggilan. Ada beberapa hal yang nanti akan digali oleh Komnas HAM terhadap 3 pihak ini. Yang pertama terhadap PT LIB pada jam 10 pagi ini, dan memang masih belum melihat kedatangan dari PT LIB. Komnas HAM nanti akan menggali mengenai bagaimana sebenarnya tata kelola pelaksanaan pertandingan sepak bola yang dilakukan oleh LIB, terutama terkait dengan pertandingan Arema kontra Persebaya. Lalu terhadap pihak broadcaster, Komnas HAM akan meminta keterangan terkait dengan jam siar ataupun hak siar, dan terhadap PT PSSI, Komnas HAM akan meminta keterangan bagaimana sebenarnya manajemen dan pengelolaan persepak bolaan di Indonesia, karena diketahui bahwa PSSI merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab tertinggi atas pengelolaan persepak bolaan di Indonesia. Nah, 3 keterangan ini nanti akan diminta terhadap pihak terkait dan dilakukan secara berbeda di tempat atau ruangan yang berbeda. Tidak hanya itu, Komnas HAM sebenarnya hari ini juga akan meminta keterangan terkait dengan bagaimana hukum keolahragaan di Indonesia. Sehingga hari ini juga Komnas HAM akan menyelesaikan pemeriksaan ataupun permintaan keterangan, maksud kami, dari ahli hukum keolahragaan. Dan untuk keterangan selengkapnya berikut tadi pernyataan yang disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara. Pendalaman terhadap PSSI, LIB, dan juga broadcaster terkait peran masing-masing pihak, itu yang pertama. Yang kedua juga soal bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak tersebut, termasuk juga tata kelola persepak bolaan di Indonesia. Bagaimanapun juga kan PSSI adalah penanggung jawab tertinggi persepak bolaan di Indonesia. LIB jadi pelaksananya untuk ngomong soal kompetisi. Gitu. Sementara broadcaster lebih bagaimana kemudian soal kebijakan jam tayang dan yang lain sebagainya. Redo, tidak hanya itu, Komnas HAM berharap bahwa seluruh pihak yang akan memenuhi panggilan hari ini akan bersikap kooperatif, karena nantinya dengan semakin cepatnya proses pemeriksaan dilakukan terhadap pihak-pihak ini akan mempercepat hasil rekomendasi yang akan disampaikan oleh Komnas HAM terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Reno. Sisil, adakah informasi mengenai kapan Komnas HAM ini akan menyampaikan hasil temuan lengkap mereka? Redo, tadi Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara menyatakan bahwa rekomendasi saat ini masih digarap dan masih dilengkapi, termasuk dengan memanggil pihak-pihak ini, karena ini dilakukan agar rekomendasi yang nantinya akan dihasilkan oleh Komnas HAM berimbang. Sebelumnya Komnas HAM telah melengkapi keterangan mereka selama berada di Jawa Timur dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 10, dan saat ini melakukan permintaan keterangan dari pihak-pihak ataupun instansi terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Kapan rekomendasi ini akan dihasilkan, Komnas HAM atau dilaporkan, Komnas HAM menargetkan minggu depan rekomendasi atau hasil akhir dari penyelidikan tragedi Kanjuruhan akan rampung dan akan langsung diserahkan kepada pihak Presiden, kemudian tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF, dan juga akan diberikan kepada PSSI. Komnas HAM menyebut bahwa rekomendasi ini nantinya diharapkan dapat memperbaiki tata kelola sepak bola di Indonesia sehingga tidak terjadi lagi kejadian seperti di Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 yang lalu yang menewaskan sampai dengan 132 orang. Untuk sementara demikian, Reno.
Kita tunggu bersama bagaimana hasil investigasi dari Komnas HAM. Terima kasih Sisilia Sinabariba untuk informasi Anda langsung dari kantor Komnas HAM. Bandara Tampa Padang Mamuju tidak melayani penerbangan untuk sementara waktu setelah landasan pacu bandara ini dipenuhi lumpur akibat diterjang banjir bandang. Hingga kini proses pembersihan landasan masih berlangsung. Untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan kontributor Metro TV Irwan Abdul Latif. Irwan, kapan target pembersihan selesai dan aktivitas penerbangan dapat kembali beroperasi? Baik Lydia, dapat kami laporkan bahwa banjir bandang yang menerjang Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada 11 Oktober lalu mengakibatkan sejumlah fasilitas umum dan perumahan warga terdampak banjir bandang tersebut. Salah satunya adalah Bandara Tampa Padang Mamuju yang runway-nya atau landasan pacunya dipenuhi lumpur. Kondisi ini mengakibatkan bandara tersebut tidak melayani penerbangan atau ditutup untuk sementara waktu karena kondisi tersebut membahayakan pesawat. Selanjutnya, sejak kemarin, upaya pembersihan lumpur yang memenuhi landasan pacu sekitar 300 meter tersebut terus dilakukan. Kemarin, pihak bandara menargetkan akan selesai dalam sehari. Meski demikian, proses pembersihan hari ini dan hingga kini masih terus berlangsung. Kami mengkonfirmasi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat, Made Rizky Salati mengatakan upaya pembersihan sejauh ini dan hingga kini masih berlangsung dan ditargetkan selesai siang ini. Menurut Kepala Dinas tersebut, upaya pembersihan hampir selesai. Begitu Lydia. Irwan, penerbangan dihentikan sementara, lalu bagaimana dengan penumpang pesawat yang harusnya terbang dari Bandara Tampa Padang? Baik Lydia. Akibat penutupan bandara tersebut yang terdampak banjir bandang, informasi tersebut langsung meluas atau beredar luas di masyarakat. Akhirnya tidak ada penumpukan penumpang di pesawat di bandara tersebut. Kemudian Bandara Tampa Padang Mamuju ini tidak seramai dengan bandara di daerah lain. Artinya bandara ini hanya melayani penerbangan Mamuju Makassar, begitupun sebaliknya dan Mamuju Balikpapan. Jadi penerbangan yang di-cancel atau dibatalkan hanya 2-4 penerbangan dan ditargetkan pihak bandara dan pihak dinas terkait terus hingga kini masih melakukan upaya pembersihan dan ditargetkan upaya pembersihan tersebut selesai hari ini agar bandara tersebut kembali bisa beroperasi dengan normal. Ditargetkan hari ini bisa selesai proses upaya pembersihan tersebut. Begitu Lydia. Irwan Abdul Latif melaporkan langsung dari Mamuju, Sulawesi Barat. Terima kasih atas laporan Anda. Banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter kembali menerjang 10 kecamatan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Kamis pagi. Sebanyak 12.000 kepala keluarga dilaporkan mengungsi ke rumah kerabat dan posko pengungsian. Ratusan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Sejumlah warga pun terpaksa beraktivitas dengan menggunakan perahu. Sementara itu, Kodim 1205 Sintang mendirikan dapur umum untuk disalurkan kepada warga yang terdampak banjir. Saat ini warga telah mengungsi ke rumah kerabat maupun ke posko pengungsian. Satgas Batingsor Kabupaten Sintang Letkol Infantri Kuku Suharwiyono mengatakan, hingga sepekan ini banjir telah merendam 10 kecamatan dengan total 43.683 jiwa terdampak.